Baju kurung merupakan pakaian adat Melayu. Dalam baju kurung Melayu mengandung filosofi tinggi yang selama berabad-abad mampu mengkokohkan dirinya dan mampu pula mengangkat harkat dan martabat masyarakat Melayu. Ia bermakna sebagai pagar diri, memagari pemakaiannya dari berbuat yang dipantang larangkan oleh ajaran agama, malu melanggar ajaran agama, serta dapat pula bermakna sebagai pengendali diri dari berbuat yang tidak baik, tidak senonoh, sebagai tunjuk ajar, mengkekalkan Melayu, menolak bala dan mendatangkan manfaat. Berbagai patut baju kurung mengandung makna sebagai berikut. 1. Malu. Salah satu sifat orang Melayu ialah malu. Malu di sini bermakna bahawa orang Melayu malu melakukan perbuatan yang tak patut, yang melanggar ajaran agama, malu tidak beradat, malu berbuat tidak senonoh yang dipantangkan adat dan agama. Di dalam ungkapan lain disebut juga hakikat pakaian tradisional Melayu. Pertama, menutup aurat. Kedua, mengandung adat. Ketiga, tidak dibuat-buat. Keempat, ada makna serta alamat. Kelima, memakainya dalam ingat. Ungkapan di atas menunjukkan bahawa pakaian tradisional baju kurung Melayu dibuat dan ditetapkan sesuai menurut acuan adat. Tidak dapat dibuat-buat atau mengada-ada menurut selera pemakainya. Berbaju kurung bermakna mengurung diri dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua, tahu diri. Setiap orang Melayu dituntut oleh ajaran agama dan ada istiadat untuk bersikap tahu diri. Orang yang tahu diri berarti tahu hakikat dan tujuan hidup. Sebaliknya, orang yang tidak tahu diri atau lupa diri akan tersesat dalam kehidupan di dunia dan tersiksa di akhirat. Kata Raja Ali Haji di dalam Gurindam 12 pasal keempat bait ke-6 berbunyi, tanda orang-orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Dalam ungkapan dikatakan bila orang tahu diri, di dunia mulia, di akhirat terpuji. Dengan berbaju kurung, orang dituntut untuk menyadari dirinya tahu diri, siapa sesungguhnya dirinya. Berpakai patut baju kurung yang bermakna filosofi tahu diri tergambar dari ketentuan adat yang menetapkan pakaian yang sesuai menurut status sosialnya, dalam cara memakainya, tempat memakai, kelengkapan pakaian dan sebagainya. Yang ketiga, tunjuk ajar. Makna filosofi di sini menanamkan nilai-nilai luhur agama, budaya dan norma-norma sosial yang hidup di dalam masyarakat pada anggota masyarakatnya. Tunjuk ajar sangatlah diutamakan dalam kehidupan orang Melayu. Sebutan kurang ajar, tak masuk ajar amatlah dipantangkan kerana dianggap penghinaan, merendahkan dan mencerminkan orang itu tidak pernah mendapat tunjuk ajar dari orang tuanya. Berikutnya yang keempat, menegakkan tuah pembangkitan marwah. Orang tua-tua mengatakan kalau memakai pakaian Melayu, tuah bangkit marwah melekat. Pada zaman kerajaan, raja-raja meletakkan lambing kerajaan di kepala atau bagian dadanya atau memakai kelengkapan lain. Demikian pula orang-orang besar kerajaan memaku dan memukat adat dan sebagainya. Semakin tinggi status sosial, semakin beragam pula lambang-lambang yang dikekatkan sebagai lat kelengkapan pakaian adatnya. Selanjutnya yang kelima, mengekalkan Melayu. Bagaimanapun beragam dan serasinya pakaian Melayu, namun bentuk dasar pakaian Melayu tetaplah dijadikan acuan utama. Misalnya, dapat dilihat dari guntingan atau potongan pakaian Melayu yang tetap mengacu kepada pakaian patut baju kurung, yakni untuk laki-laki baju kurungnya cekak musang dan teluk belanga. Untuk baju kurung yang berkekang dan berpesak gantung. Prinsip ini mencerminkan makna mengekalkan kemelayuan itu sendiri sehingga orang dapat mengetahui ciri kemelayuan itu di dalam pakaiannya. Dengan acuan ini pula, pakaian patung baju kurung mengandung filosofi mengekalkan Melayu sehingga tak Melayu hilang di bumi. Yang keenam, menolak bala. Orang tua-tua mengatakan kalau sempurna memakai pakaian Melayu, bala tidak melekat. Dengan berpakaian patut baju kurung, orang dapat mencegah diri dari berbagai tindakan yang tidak baik seperti hal-hal yang menunjur ke perilaku maksiat, sehingga dengan demikian maka yang bersangkutan terhindar dari bala bencana dunia dan akhirat. Selanjutnya yang ketujuh, mendatangkan manfaat. Yang dimaksud mendatangkan manfaat di sini ialah kedamaian.
kebaikan, dan sebagiannya yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, terutama pemakaiannya. Di dalam pakaian Melayu atau baju kurung, dijalin pakaian dunia dan akhirat, yang bermaksud mengisyaratkan bahwa di dalam pakaian itu terdapat unsur-unsur nilai-nilai luhur yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan nilai-nilai yang bermanfaat untuk kehidupan di akhirat. Ia mencerminkan filsafah dan pandangan hidup orang Melayu yang berusaha mencari dan melihatnya keseimbangan lahirin dan batinilah, keseimbangan duniawi dan ukrawi. Keseimbangan ini lazim disebut oleh orang Melayu sebagai manusia yang benar-benar menjadi orang.